Assalamualaikum guys, balik lagi bareng gue Mulmut. Pastikan kalian tetap menonton video ini sampai dengan selesai, karena saya di sini akan sampaikan caranya membuat cucian tetap wangi tahan lama. So silahkan disimak sampai dengan selesai. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya. Nah, kenapa saya membuat video kali ini? Karena banyaknya teman-teman semuanya yang menanyakan kepada saya, Kak, gimana caranya untuk membuat cucian kita itu tetap wangi tahan lama? Kak, gimana caranya gitu, kok menyuci di rumah dengan menyuci di laundry itu hasilnya beda? Nah, di sini saya akan kasih tahu jawabannya, sekaligus saya akan berikan tutorialnya buat teman-teman semuanya. Jadi pastikan poin-poin yang nanti saya sebutkan itu menjadi poin-poin buat teman-teman semuanya. Nah, berikut ini poin yang harus kalian catat jika ingin cucian kalian tetap wangi tahan lama seperti hasil pakaian di laundry. Poin yang pertama yaitu pemisahan pakaian sebelum dicuci. Nah, di bagian ini teman-teman semuanya harus memisahkan antara warna yang satu dengan warna yang lain, itu tidak boleh dicampur. Terus khusus untuk di bagian ini kalian harus periksa baju kalian mana yang luntur dan mana yang tidak. Hal ini juga tidak boleh dicampur, karena jika kalian campur itu akan menyebabkan nanti ketika kering baju kalian akan menimbulkan bau. Nah, lanjut poin yang kedua, pastikan mesin cuci kalian dalam kondisi bersih. Jadi di tahap ini teman-teman semuanya harus mengecek di bagian filter dari mesin cuci kalian itu harus benar-benar bersih. Jangan sampai ada kotoran atau bekas cucian yang nantinya akan menempel di pakaian ketika pakaian sudah kering. Itu juga menyebabkan bau di pakaian teman-teman jika nanti pakaian tersebut sudah kering. Dan berikutnya poin yang nomor 3, pastikan kualitas air di tempat teman-teman semuanya itu bersih. Jadi jangan sampai kualitas di tempat teman-teman itu airnya ada kadar garamnya, terus ada kadar karatnya, terus berbau. Nah, ini juga akan menyebabkan pakaian teman-teman itu menjadi bau ketika nanti dicuci sudah kering. Nah, lanjut poin yang nomor 4, pastikan teman-teman menggunakan deterjen yang sesuai dengan karakter kain teman-teman semuanya. Jadi tidak semua kain itu bisa dipergunakan dengan deterjen tertentu yang mungkin bisa warnanya bisa pudar, entah pakaiannya nanti bisa rusak. Nah, itu tuh yang harus diperhatikan. Lanjut, poin yang berikutnya adalah penggunaan softener. Nah, di bagian ini jika teman-teman semuanya ingin pakaiannya tetap wangi, tahan lama, pergunakanlah softener ini. Kenapa harus softener? Karena softener ini fungsinya melembutkan serat-serat pakaian dan juga menghaluskan serta menimbulkan aroma yang wangi. Poin yang nomor 6, pergunakan cairan cuka. Karena cairan cuka ini selain antibakterian, yaitu untuk memperkuat aroma wangi yang ada di pakaian teman-teman. Jadi penggunaannya cuka ini teman-teman semua cuman cukup tambahkan beberapa tetes ketika pembilasan terakhir dan dibarengin dengan cairan softener tadi. Poin yang nomor 7 yaitu proses pengeringan. Di tahap pengeringan ini jika teman-teman itu mempunyai usaha laundry tentunya udah pasti memakai pengering, yaitu dryer ya teman-teman. Tapi jika di sini yang melihat adalah ibu-ibu rumah tangga, silahkan proses pengeringan ini jangan sampai terpapar sinar matahari langsung. Jadi pakaian itu
cukup digantung saja yang di tempat teduh, hanya angin saja yang bisa mengeringkan, itu hasilnya akan lebih bagus. Poin yang nomor 8 yaitu proses setrika. Nah, di proses setrika ini, jika teman-teman mempunyai usaha laundry, tentunya yang namanya setrika ini ada dua macam, setrika uap dan setrika listrik. Jika teman-teman menggunakan setrika yang listrik, rata-rata itu pasti menggunakan pelicin ya, semprot pelicin seperti itu ya teman-teman, biar pakaiannya itu lebih rapi dan lebih licin. Dan semprotannya ini rata-rata menggunakan, kalau enggak trika seperti model seperti itu ya, pokoknya buat pelicin pakaian ya teman-teman, itu pasti ada pewanginya juga. Tapi kalau jika teman-teman itu mempergunakan yang setrika uap atau boiler, itu teman-teman harus benar-benar diperhatikan, karena sifat boiler itu adalah uap. Jadi uap itu tidak langsung bisa dilipat begitu saja ataupun di packing begitu saja. Nah, nanti itu hasilnya akan menimbulkan bau. Jadi perlu waktu jeda untuk proses packingnya. Dan ini untuk ibu-ibu rumah tangga ya, cukup setrika biasa saja. Kalau perlu hanya menggunakan cairan air aja, air bersih aja, tidak perlu menggunakan seperti model setrika. Poin nomor 9 yaitu penggunaan parfum laundry. Nah, di sini letaknya perbedaan antara cucian ibu-ibu rumah tangga dengan cucian laundry. Rata-rata laundry mempergunakan parfum laundry ini sebagai bahan finishingnya, tapi kalau ibu-ibu yang di rumah itu rata-rata tidak menggunakan parfum ini, makanya hasilnya pasti beda. Jika ibu-ibu yang di rumah pengen hasilnya sama seperti hasil yang di laundry, silahkan beli parfum laundry ini dan silahkan terapkan poin-poin yang tadi saya sebutkan. Dah, yang perlu kalian harus tahu dari step-step yang tadi saya berikan itu, tentunya di antara soft tanner dengan pelicin setrika dengan parfum laundry yang harus dipakai itu harus satu aroma. Jadi jangan sampai soft tannernya misalkan pakai yang wangi Molto, kemudian pelicinnya menggunakan wangi Doni, dan kemudian parfumnya itu menggunakan refill yang lain. Ini saya jamin hasilnya akan menjadi gado-gado dan tidak karuan, alias semrawut ya Bu ya. Di bagian yang ini teman-teman semuanya harus pastikan jika satu merek semuanya. Jadi misalkan dari soft tanner menggunakan Molto ya, sampai pewanginya sampai pelicinnya itu harus menggunakan Molto. Nah, di situ saya jamin hasilnya akan sama seperti hasil di laundry, dan wanginya sudah pasti itu akan tahan lama. Demikian apa yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.